Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan pimpinan masjid kita, Bapak Ustadz Haji Fathul Anas, Bapak Haji Fathul Anas, dan juga para asatidz, bapak-bapak jamaah sholat maghrib yang semoga Allah senantiasa melimpahi rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Kita kembali hadir di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah. Salawat serta salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan masing-masing untuk diri kita. Allah kasih kita sehat, panjang umur dalam taat. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Mu'allif hadal kitab Asy-Syaikh Ahmad Hashimi wa muassis hadal masjid. Anallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah wa yu'li darajatihim syai'un illa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadis yang ke-199 itu paling bawah halaman 24. Dibuka halaman 24 ya. Itu hadisnya paling bawah itu 199. Udah ketemu? Ya. Udah ketemu semua? Belum? Halaman 24. Halaman 24 hadis yang paling bawah itu. Udah. Yuk kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamu ayatin fil Qur'ani ayatul kursi wa a'dalu ayatin fil Qur'ani innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa akhwafu ayatin fil Qur'ani faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah wa arja ayatin fil Qur'ani ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an rawahu Syairazi an Ibnu Mas'ud. Ya, satu saja hadis kita baca malam ini berkaitan tentang keutamaan dari semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya Quran itu sudah utama, tapi ada yang diperjelas lagi yang perlu kita ketahui, sehingga di sini akan menjadi harapan buat kita semuanya. Kita lihat di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Rasulullah bersabda, a'dhamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung, a'dham, yang paling, ismu tabdil itu, bukan adim lagi tapi a'dham. Jadi ayat yang paling agung fil Quran, di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ini yang sering kita baca nih, untuk mendapatkan keagungan daripada ayat-ayat Allah, maka bacalah ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Bagaimana kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Jadi ketika kita baca ayat kursi, kita ingat tentang kekuasaan Allah, yang dimana Allah mengetahui apa yang tersimpan di hati kita ataupun yang kelihatan oleh mata manusia. Allah tahu. Dan kekuasaan Allah itu bukan cuma bumi saja, langit pun Allah yang mengatur semuanya. Maka wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal. Coba kita baca ayat kursi itu, kita semakin rendah, kita semakin kecil, kita semakin tidak berdaya ketika kita membaca ayat kursi. Karena itulah keagungan Allah. Dan itulah keagungan daripada ayat-ayat Allah. Maka bacalah ayat kursi supaya dirimu merasa kecil, dirimu merasa tidak berdaya, bahwa dirimu tidak bisa berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Karena manusia seringkali ya di dalam dirinya dia akan sanggup bisa melakukan apa saja, dia bisa berbuat apa saja. Padahal ya Allah, amat sangat kecilnya kita, seperti serpihan debu dibandingkan dengan bumi. Dan bumi bagaikan serpihan debu dibandingkan bintang-bintang. Bintang-bintang bagaikan serpihan debu dibandingkan dengan galaksi. Sementara kita dibandingkan dengan bumi saja kita udah nggak ada apa-apanya, apalagi dibandingkan bintang-bintang dan galaksi. Apalagi dibandingkan dengan jagat raya. Itulah kekuasaan Allah semuanya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang membaca ayat kursi dia akan bisa memahami tentang dirinya sendiri. Dia akan paham tentang bagaimana kedhaifannya, kelemahannya sebagai manusia. Dan selanjutnya, wa'adalu ayatin fil Quran, ayat yang paling adil di dalam Al-Quran. Apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini sering dibaca sama khotib tuh Pak. Khatib kalau di akhir khutbah selalu mengingatkan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun
Fadkurul azima yadkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wala dzikrullahi akbar. Baru sholat Jumat diingatkan. Ya, setelah khutbah, setelah nasihat tentang takwa, setelah nasihat tentang muamalah, itu kan dalam khutbah disampaikan, maka ditutup khutbah tadi dengan adil. Karena makom yang tertinggi dalam kehidupan manusia adalah bersikap adil. Karena Allah pun adalah zat yang maha adil. Dan kalian diperintahkan, innallaha ya'muru bil adli. Kalian diperintahkan untuk bersikap adil dalam hidup. Adil dalam menimbangi bagaimana sahabat, teman, keluarga. Apalagi kita sebagai hakim. Itu simbolnya aja hakim apa itu? Timbangan. Ya mesti seimbang. Ya kalau dulu Mu'alim Abdullah ketika abang saya masuk hakim, ya sarjana hukum, ya kalau Mu'alim bilang awas hati-hati, dari 1000 hakim yang masuk surga cuma 1. Dari 1000 hakim yang masuk surga cuma 1. Karena nggak mudah untuk bersikap adil. Karena kedudukan ibadah yang paling tinggi dalam hidup kita adalah bagaimana kita bisa bersikap adil. Adil dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapi dunia dengan akhirat, kita harus adil. Sedikit saya buka, Pak. Kalau kita baca ayat Al-Quran yang mengatakan inna yauman indallah ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sungguh satu hari di sisi Allah itu sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'udun, dengan 1000 tahun waktu yang kau lewati di dunia. Maka di sini kita bersikap adil terhadap dunia dan akhirat. Karena akhirat lebih panjang daripada dunia yang kisaran waktunya 60-70. Baina sab'in wa sittin. Batasan hidup kita di dunia enggak lepas dari 60-70. Sementara akhirat tidak terbatas. Kalau satu hari akhirat sama seperti 1000 tahun dunia, berarti kalau 1 jam akhirat berapa tahun dunia? Tinggal kita bagi. 1000 kita bagi 24 jam, berarti jatuhnya 41 tahun 6 bulan. Jadi orang yang umurnya 41 tahun 6 bulan, dia baru hidup berapa jam? 1 jam. Kalau dia berumur 83 tahun, berarti dia baru berumur berapa? 2 jam. Adillah kamu terhadap akhirat yang satu harinya saja seperti 1000 tahun dunia. Jangan habis-habiskan kau dengan kenikmatan dunia. Karena nanti ada alam bardah yang harus kita lewati. Ada alam akhirat yang tidak ada lagi kematian. Di situ abadi selama-lamanya. Maka siapa yang mendapatkan kenikmatan selamanya dalam kenikmatan. Siapa yang mendapatkan siksaan selamanya pun di dalam siksaan. Maka kalau cuma yang 2 jam aja Anda tidak adil terhadap akhirat Anda yang lebih panjang, celaka Anda. Maka saya diingatkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita semuanya untuk berbuat adil dan berihsan, berbuat ihsan. Jadi bagi waktumu untuk kehidupan akhirat. Karena ada satu hadis Nabi mengatakan, Pak, tafarragu min humumid dunya mastata'tum. Kosongkanlah waktumu daripada kesibukan-kesibukan dunia sebisa dan semampu kamu. Bagilah waktu yang 2 jam yang Allah berikan batas hidup kita. Kosongkan bagian dari yang 2 jam tadi, bagian dari yang 83 tahun tadi untuk akhiratmu yang tidak terbatas. Karena Rasulullah mengingatkan, man kanatid dunya akbaru hammih, maka siapa orang yang menganggap dunia itu menjadi skala prioritas dalam hidupnya, afsyallahu ta'ala dai'atahu, Allah sempitkan untuk akhiratnya. Dunianya disibukkan oleh Allah. Apalagi untuk ngaji seperti ini, Pak. Untuk sholat berjamaah saja berat dia. Dia hanya mementingkan dunia dan orientasinya, mindsetnya, cara berpikirnya hanya dunia melulu. Rugi cuma 2 jam.
Sementara kita lihat sahabat-sahabat Nabi yang sudah wafat terlebih dahulu di alam barzah, sudah 1400 tahun mereka masih di alam barzah. Kita yang cuma dibatasi di dunia ini, jangan sampai nggak adil terhadap dunia. Masih ingat ceritanya Bishr al-Hafidh, Pak? Masih ingat ketika Bishr berjalan dengan muridnya merasakan kehausan, maka muridnya minta kepada gurunya diberikan waktu untuk minum. Guru, saya sudah kehausan, saya ingin minum. Nanti di sana ada sumur, kita bisa minum di sumur itu. Jalanlah sang murid dengan gurunya sampai di sumur yang dituju. Muridnya pengen minum, kata gurunya, jangan nak, jangan minum di sini, airnya kurang jernih. Nanti ada sumur berikutnya, airnya lebih jernih, lebih manis, kita minum di sumur itu. Ketika sampai di sumur yang dituju, muridnya ingin minum, kata gurunya Bishr al-Hafidh, jangan, tanggung. Nanti di tempat yang kita tuju sebelum itu ada sumur, di situ kita minum. Sampai di sumur berikutnya, barulah sang guru mengatakan, minumlah. Begitulah cara menempuh dunia. Bersikap adillah kau terhadap duniamu. Karena bagaimanapun juga, orang yang habis-habisan dengan kenikmatan dunia dan dia tidak mau menahan diri dengan kenikmatan dunia, maka dia tidak akan bisa menikmati kenikmatan akhirat. Habis, nggak ada sisanya nanti kenikmatan di akhirat. Yang cuma 2 jam itu kita jaga dengan baik. Yang 60-70 waktu kita hidup dia, berbuat adillah kamu terhadap diri kamu sendiri. Bagaimana kamu menyikapi hidup, nanti merambah lagi kepada keluarga, kita bersikap adil. Menjadi seorang pemimpin, kita bersikap adil. Ini tingkatan ibadah yang paling tinggi adalah bukan cuman muamalah ma Allah, tapi muamalah ma'an nas. Kepada manusia pun kita bisa berbuat adil. Terhadap diri kita, kita adil. Terhadap waktu yang kita jalani, kita harus adil. Makanya perintah punya istri boleh 2, boleh 3, boleh 4 ditandai dengan apa tadi? Fa illam ta'dilu fawahidah. Kalau kamu nggak bisa berbuat adil, maka cukup berapa? 1. Ini jamaah kira-kira yang di sini bisa adil nggak? Aki-aki ngomong adil bisa Ustaz. Ya. Ya. Hatta ada satu hadis Nabi, Pak. I'dilu baina auladikum. Ada satu hadis Nabi mengatakan, adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Mulailah dari anak yang kita lahirkan, anak yang menjadi darah daging kita. Seringkali kita nggak bisa bersikap adil. Ada anak yang kita paling sayang, ada anak yang kita kurang sayangnya, ada anak yang kadang-kadang kita gregetan terus, kesal terus sama anak. Padahal yang menjadi darah dagingmu sendiri, kamu belum tentu bisa berbuat adil. Adillah kamu. Nabi Ibrahim ketika dia lebih cinta kepada Ismail dibandingkan Ishak, sampai Allah kasih mimpi, karena mimpi seorang nabi adalah wahyu, untuk menyembelih Ismail. Allah nggak ingin di hati Nabi Ibrahim ada kecintaan yang tidak adil. Terlalu cinta kepada Ismail, dia lupa kecintaan yang paling utama adalah kepada Allah. Dan dia harus adil, baik kepada Ishak dan kepada Ismail. Allah nggak ingin di hati Ibrahim ada yang lain selain daripada Allah. Karena dia adalah abal anbiya. Maka diperintahkan untuk menyembelih Ismail tadi. Ini yang nanti, Pak, kalau kita lebaran haji, ya kita nyewan apa, motong hewan korban, saudara kita di Mekah sedang apa, di Mina sedang apa, melempar jumroh. Ya, bagaimana Ibrahim di situ harus bisa adil terhadap kecintaannya kepada Ismail, jangan sampai mengalahkan kecintaannya kepada Allah, dan harus sama kecintaan kepada Ismail ataupun kepada Ishak. Maka khotib setiap kali selesai khutbah selalu memerintahkan dan mengingatkan kita, innallaha ya'muru bil adli. Allah memerintahkan kalian untuk bisa berbuat adil dan bersikap ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak sanggup melihat Allah, Allah yang melihat kamu. Itu sikap ihsan. Artinya ketika kita melakukan satu kebaikan, kita tidak lagi berharap daripada harapan manusia, daripada pujian manusia, tapi kita ibadah. Betul-betul kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihsan. Ya. Jadi kita diperintahkan satu, bagaimana adil, dan yang kedua bagaimana bersikap ihsan. Ini ayat yang paling adil. Makanya dalam surah At-Tin ada apa? Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Terusin. Alaihissallah biahkamil hakimin. Bukankah Allah yang paling adil nanti? Maka jejak Allah kita harus napak tilasi, harus kita ikuti tadi, bersikap adil. Dan saat ini ayat dibaca oleh imam, kita jawab apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi kalau imam lagi baca alaihissallahu biahkamil hakimin, ya, pelan-pelan kita baca. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul ya Allah, Engkaulah yang maha adil dan aku akan menjadi saksi atas keadilan-Mu ya Allah. Nanti manusia akan ditimbang, akan dihakimi oleh Allah dengan seadil-adilnya. Bahkan hakim-hakim di dunia nanti juga akan dihakimi oleh Allah. Siapa yang memutuskan perkara tidak adil, yang dia mendapatkan sesuatu dari orang yang bersangkutan dan dia putuskan tidak adil, awas, boleh untouchable di dunia, kamu tidak tersentuh di dunia, tapi nanti di akhirat, awas, Allah yang akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Ya. Nanti sampai ente bingung nih, saking adilnya Allah. Ya Allah, kenapa pahala saya begitu banyak, kebaikan saya begitu banyak ya Allah. Saya nggak pernah berbuat kebaikan dan kebajikan begitu banyaknya ya Allah. Tapi kenapa kau kumpulkan kebaikan aku begitu banyaknya? Itu adalah doa-doamu yang tidak aku ijabah waktu di dunia. Doa dan keinginanmu kau minta kepada aku tidak kabulkan. Karena aku pikir lebih baik buat kamu untuk akhirat. Maka dikumpulkanlah doa-doa kebaikan kita, harapan-harapan kita yang belum tercapai. Apalagi ya Allah, itu adalah kebaikan ketika kau sabar, dicaci maki oleh saudaramu, direndahkan oleh orang lain. Ini aku ganti dengan pahala. Adil Allah terhadap diri kita. Maka famay ya'mal misqala dzarratin, maka siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, zarrah itu nggak bisa dilihat dengan mata, Pak. Atom kalau bahasa kita, yang mungkin orang lain nggak melihat itu kebaikan, akan tetapi buat Allah sekecil itu kebaikanmu aku catat, kamu akan lihat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan apapun dia akan melihat kebaikan dia. Kita kan sering berbuat baik kepada manusia nggak dianggap. Kita berbuat baik kepada manusia tidak diterima. Dianggap kita bukan melakukan kebaikan. Padahal Masya Allah, kita akan lihat kebaikan yang tidak terlihat oleh manusia. Yang mata saja perlu alat bantu untuk melihat kebaikan itu. Tapi buat Allah itu ada catatannya. Kita akan dapatkan nanti dan akan kita lihat kebaikan kita. Ya, ya Allah, itu pahala apa? Banyak sekali kebaikan saya. Itu sakit yang kau sabar di dalam sakitmu ketika aku berikan ujian kau. Tuh. Itu pahala ketika kau sabar menghadapi hidup dengan sulit. Itu pahalanya buat kamu. Nabi saja paham itu, Pak. Ketika Nabi berjabatan tangan dengan sahabat, seringkali Nabi mengayunkan tangannya dengan hangat tuh, ya. Diayun, kaifa halukum? Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah bi khair, baik ya Rasulullah. Tapi ada satu sahabat ketika Nabi berjabat tangannya, Nabi tarik lagi tangannya. Nabi tarik tangan Nabi.
Yang punya tangan kaget. Ada salah apa saya ya Rasulullah? Kok sahabat yang lain tangannya dipegang dengan hangat, sementara tangan saya langsung dilepas, ada apa? Nabi cuman katakan, kenapa tangan itu sampai kasar? Tanganmu jadi rusak seperti itu, kenapa? Tangan ini saya pakai untuk memecah batu di gunung ya Rasulullah. Dan kemudian saya jual, saya berikan untuk nafkah keluarga saya. Ditarik lagi tangannya oleh Nabi, sahabat. Diciumi oleh Rasulullah tangan yang kasar, yang rusak tadi. Apa kata Nabi? Inilah tangan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Begitu adilnya Allah menentukan sikap. Ketika kau diberikan ujian dengan kesulitan, ada nilai kebaikannya nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapapun yang melakukan kejahatan, sekecil apapun kejahatan itu, nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Yang mungkin dianggap oleh manusia bukan kejahatan, tetapi sesungguhnya itu adalah kejahatan. Nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Maka di sini kita harus hati-hati. Ya. Kalau orang bijak pernah bilang begini, Pak, setiap kebaikan dan kebajikan yang kau lakukan, lupakan. Karena udah ada yang nyatet, udah dikumpulkan. Karena siap kebaikan yang selalu kita ingat-ingat. Tadi saya habis sedekah, tadi saya habis sholat berjamaah, tadi saya habis ngaji. Kita ingat tuh kebaikan kita, maka kita tidak akan termotivasi untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang baru. Jadi setiap kali kita melakukan kebaikan, lupakan, supaya kita bisa terpacu lagi untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang baru. Satu contoh nih Pak, kita lagi duduk ya, sore di teras, tiba-tiba ada pengemis datang. Assalamualaikum. Antum jawabnya apa? Jarang yang jawab salam. Maaf aja Pak, ya kan? Ya. Waalaikumsalam. Dia lagi doain kita jawab doanya. Kasihan Pak, kita kasih nih 5.000 nih, pegang. Tuh. Dia jalan pergi. Kita duduk lagi di teras ngopi lagi. 1 jam kemudian datang lagi tukang minta-minta yang lain. Assalamualaikum. Apa yang ada di hati ente? Apa? Tadi barusan datang lagi. Karena ente ingat kebaikan ente. Kalau ente lupakan kebaikan ente, antum lupakan kebaikan antum, mau 10 tukang minta-minta datang, ente akan terus melakukan kebaikan. Makanya orang bijak bilang apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan, lupain. Jangan dipikir-pikir. Jangan diingat-ingat. Ya. Tapi setiap kejahatan yang kita lakukan, jangan cepat dilupakan. Karena orang yang gampang melupakan kejahatan, maksiat yang pernah dia kerjakan, yang pernah dia lakukan, cenderung dia akan berbuat dosa-dosa yang baru. Habis ngambil hak orang lain, biasa dilupain. Besok ngambil lagi hak orang lain. Besok berbuat maksiat lagi karena dia lupakan. Maka ingat semua kejahatan, kesalahan, maksiat yang pernah kita kerjakan, sehingga kita nggak akan berbuat kejahatan yang baru. Kita ingat akan dosa-dosa kita. Ini orang bijak bilang begitu. Ya sama dengan gini Pak, kebaikan orang kepada kita, kita ingat. Kebaikan kita kepada orang lupain. Kejahatan orang kepada kita lupakan. Tapi kebaikan orang kepada kita, kita harus ingat. Kapan kita bisa balas kebaikannya. Tapi kejahatan, keburukan orang kepada kita lupakan. Karena semua udah ada yang nyatet. Saya sering diingatkan tuh sama keluarga, ente kenapa sih baik benar sama si Ano? Emang nggak ingat? Dulu waktu ayah lagi susah banget, minjem jas aja dikasih jas butut. Sekarang baik banget. Iya benar, pernah begitu. Saya udah lupa Pak. Tapi masih ada yang ngingetin. Akhirnya saya bilang, jangan disebut-sebut lagi. Jangan. Lupain keburukan orang kepada kita.
Tapi kebaikan orang kepada kita, kita harus ingat kapan kita bisa balas kebaikan itu. Ini ayat yang paling adil. Wa abdalu ayatin fil Quran faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita lanjut dikit lagi. Wa arja ayatin fil Quran, dan ayat yang paling kita harapkan yang ada di dalam Al-Quran, yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling kita inginkan terjadi pada diri kita, harapan yang sesungguhnya betul-betul harapan kita adalah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang sudah menyia-nyiakan waktu hidupnya di dunia. Asrafu ala anfusihim, dia telantarkan, dia sia-siakan hidupnya di dunia. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kau berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sungguh Allah akan menghapuskan semua dosa manusia di dunia. Orang-orang yang tersisih, orang-orang yang terpuruk karena dia melakukan perbuatan dosa, jangan kamu sampai lupa, jangan hilang harapan kamu. La taqnatu min rahmatillah, jangan sampai kau hilang dengan kasih sayang Allah. Sungguh Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa manusia sepanjang dia tidak putus harapannya kepada Allah. Kalau lagi bercanda kan suka tuh ada orang kalau ngomong, waduh nanti gimana nih kalau kita meninggal dunia, wah anak mah udah gak ada harapan dah, penuh anak dengan dosa, banyak saya melakukan maksiat. Salah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Makanya syairnya Abu Nawas apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Itu harapan tuh Pak. Ilahi lastu lil firdausi ahla, Tuhanku, bukan aku yang pantas untuk menempati surga Firdaus, tapi dia masih ada harapan. Wala aqwa 'alan naril jahim, tapi aku nggak kuat ya Allah kalau aku ditaruh di dalam neraka jahanam. Wa umrina kisun fi kulli yaumin, umurku tiap hari berkurang. Wa dzambi daidun kaifah timali, sementara dosa tiap hari bertambah. Ingat tuh Abu Nawas, dia nggak putus harapan dari Allah. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dia akui di hadapan Allah. Setiap hari umur hamba berkurang, tapi setiap hari dosa hamba bertambah. Kaifah timali, bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan nanti ini di hadapanmu ya Allah. Itulah i'tirafnya Abu Nawas. Maka dulu saya masih di pesantren, nah itu biasanya kalau habis sholat berjamaah Pak, ya habis sholat sunnah, ya baca itu tadi i'tiraf Abu Nawas. Kadang-kadang kalau kita udah keluar dari pesantren, kita datang ke sana, santri lagi pada baca i'tirafnya Abu Nawas, air mata nggak bisa kita bendung. Karena 7 tahun kita mengulang itu setiap waktu, kita baca itu setiap waktu. Kita ingat bagaimana nggak boleh hilang dari harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa tentang dosa-dosa kita. Yang tadi saya katakan, manusia yang gampang melupakan kesalahan dosa yang dia lakukan, dia cenderung akan berbuat dosa-dosa yang baru. Tapi kebaikan silahkan dilupakan. Karena dengan kita melupakan kebaikan, insya Allah kita akan termotivasi untuk berbuat kebaikan dan kebajikan yang baru. Jadi Nabi katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tersisih karena begitu banyak dosa-dosa yang kau lakukan. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kau berputus asa daripada rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan, dengan kasih sayang Allah, Allah akan mengampuni dosamu. Asal tadi kita mau mengakui dosa kita di hadapan Allah. Itu namanya i'tiraf, pengakuan terhadap diri kita di hadapan Allah.
Maka nanti masih ingat Pak, ketika Nabi minta kepada Allah, ya Allah, aku minta nanti umatku jangan sampai dihisap, diketahui oleh umat-umat yang lain. Allah katakan, iya Muhammad. Kenapa kau minta itu? Aku malu kalau ada dosa kesalahan umatku diketahui oleh umat-umat yang lain. Allah katakan, Muhammad, aku yang akan periksa sendiri. Semua umatmu akan aku hisap. Aku akan panggil satu persatu. Maka nanti kita mulai dipanggil tuh Pak. Pada saat dihisap, dipanggil kita. Dipisahkan, ditutup. Ini dalam hadis diceritakan. Orang kafir dibiarkan, orang yang beriman dikumpulkan, umat Nabi Muhammad khusus dikumpulkan, dan disidang, dipanggil satu persatu. Nur Sofa, udah nggak bisa kita ngomong hari itu, nggak bisa kita berdalih berkelit. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut kita dikunci, tangan berbicara, wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki menjadi saksi. Nur Sofa, ini dosa kamu bukan. Semua buku catatan kita dibuka. Naam ya Rob, itu dosa saya. Nggak bisa berdalih lagi. Oh saya begini karena begini, nggak ada. Hari itu terkunci semua, terbuka. Allah adil, dipanggil satu-satu. Dibuka lembaran berikutnya. Ata'arifu dzamba kadza, ini dosa kamu bukan, Hasan. Tuh. Ini dosa kamu bukan. Ya, siapa? Ya, Ali. Ini dosa kamu. Semua umat Nabi Muhammad dibacakan dosa-dosanya, dipanggil satu persatu. Wa qarrarahu bidunubihi, dan semua dosa-dosanya dibacakan. Wa ra'a annahu qad halak, sampai umat Nabi Muhammad yang dosanya dibacakan oleh Allah terus menerus, dia melihat dirinya bakal celaka. Ya, celaka saya ini. Padahal itu udah ashabul yamin Pak, golongan kanan, golongan kiri orang-orang kafir. Tapi golongan kanan ini dipanggil satu persatu. Ini dosa kamu bukan, dosa kamu, disebut semua dosa-dosanya. Sampai orang yang dibacakan dosa itu mengatakan, waro'a fi nafsihi annahu qad halak. Ya, celaka saya kalau dosa saya begitu banyak. Apa yang Allah katakan di sini? Harapan yang nggak boleh hilang. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Dosamu waktu di dunia aku yang sembunyikan, kata Allah. Sampai anakmu tidak tahu kau melakukan dosa, sahabatmu nggak tahu kau melakukan dosa, temanmu nggak tahu kau melakukan dosa, aku yang sembunyikan dosa-dosamu. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Dosamu di dunia aku yang sembunyikan. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Hari ini semua dosamu aku ampunkan. Fayu'ta kitaba hasanatihi biyamini, maka diberikanlah buku catatan itu dengan tangan kanan. Insya Allah nanti kita semua begitu tuh Pak. Karena dalam hidup nggak ada orang yang nggak punya dosa, tapi nggak boleh kehilangan harapan. Karena Allah akan mengampunkan. Cuman yang jadi pertanyaan di sini kan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Dosamu di dunia aku yang sembunyikan. Nah, gimana orang yang berbuat dosa, dosanya sudah dibuka di dunia? Gimana? Selama ini ada nggak yang tahu dosa kita? Yang tahu diri kita sendiri. Tapi ketika dosa itu dibuka oleh Allah, sampai tetangga tahu, saudara tahu, di medsos tahu semua. Ketika dia ditangkap KPK, dia berpakaian dengan pakaian yang harus dia kenakan. Semua mata berapa ratus juta, berapa puluh juta itu memandang dia. Berarti dosanya sudah dibuka oleh Allah. Hilang nggak tuh kasih sayang Allah terhadap itu? Ngeri itu Pak. Kalau sampai sudah kelewat batas melakukan dosa, awas. Abu Lahab sudah kelewat batas dia melakukan dosa, maka diabadikan dosanya di dalam Al-Quran. Tabbat syada abi lahabi watab. Artinya orang yang kehilangan rahmat kasih sayang Allah adalah orang-orang yang sudah kelewat batas melakukan dosa, sehingga layak dosanya itu dibuka dan diketahui oleh masyarakat, oleh bangsa tadi. Na'udzubillah min zalik. Ya, ini satu hadis yang kita baca malam ini.
Mudah-mudahan manfaat ya buat kita semuanya. Hadis yang keberapa tadi? Berapa tadi? 499 ya? 199 ya. Ya, jadi udah tahu kesimpulan dari hadis yang kita baca, Pak. Ya. Bahwasanya ada ayat-ayat yang penuh dengan keagungan, ada ayat yang sangat kita takuti, yaitu siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan diperlihatkan, dan juga kejahatan sekecil apapun akan diperlihatkan. Dan yang menjadi ayat yang menjadi harapan kita adalah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kita putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa manusia semua di dunia. Ya, mudah-mudahan satu hadis yang kita baca ada manfaatnya. Ya, sekali lagi doakan ya saya sehat, kita semuanya sehat. Doakan pesantren Sibghatul Islami diberikan kemudahan dan kelancaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya izin terlebih dahulu, masih ada acara walimatus safar ya, bagi-bagi waktu. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.